Tapi ya mungkin Allah takdirkan saya masuk PLS itu karena ternyata di PLS itu saya ketemu jodoh saya, alhamdulillah ya, yang sekarang jadi suami saya, alhamdulillah masih saya cintai. Baiklah, sore hari ini kita ketemu dengan seorang gadis yang masih muda. Boleh memperkenalkan dirinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Isnela MPD. Ibu sekarang mengajar sebagai guru sejarah. Sudah berapa lama berkecimpung di dunia pendidikan? Kalau di pendidikan formal itu dari tahun 2004 secara SK ya. Berarti kalau sekarang totalnya sudah sekitar 18 tahun, kurang lebih 18 tahun di dunia formal. Tapi sebelum itu kebetulan saya juga pendidik di bidang terapis anak-anak berkebutuhan khusus, anak autis, lalu pernah jadi helper juga di salah satu SD swasta di Kota Bandung. Karena memang sebenarnya saya sangat menyukai anak-anak berkebutuhan khusus, sebenarnya seperti itu Pak. Cuman mungkin nyasar di guru sejarah. Intonasinya guru banget gitu ini, cara menerangkannya, komunikasinya Ibu. Nah Ibu, selama Ibu mendidik anak-anak nih, kan tadi bilang pernah juga jadi helper untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Boleh nggak tahu perbedaan khususnya apa ya ketika mendidik anak normal dengan yang berkebutuhan khusus? Mungkin kebetulan mungkin tidak ada anak normal dan tidak normal ya. Jadi yang ada adalah anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya. Jadi sebenarnya kalau kata normal dan tidak normal itu terlalu kasar bagi mereka. Jadi yang ada anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya. Perbedaannya sebenarnya nggak jauh berbeda. Mereka sama-sama peserta didik yang harus kita layani sebagai seorang guru. Cuman mungkin di sisi perbedaannya, anak berkebutuhan khusus itu punya karakter masing-masing yang membedakan dengan anak-anak pada umumnya. Jadi kalau anak-anak pada umumnya mungkin bisa dalam kelas klasikal kita ajarkan gitu. Nah kalau anak-anak berkebutuhan khusus, ada kala saat mereka belajar itu kita harus menarik mereka dari kelas klasikal. Dalam hal ini kelas klasikal itu kelas bersama-sama di dalam kelas gitu. Misalnya kalau jumlahnya 36 orang misalnya, kalau anak pada umumnya bisa belajar dari pagi sampai sore gitu. Nah kalau anak-anak berkebutuhan khusus dengan kriteria-kriteria tertentu, kadang mereka itu ditarik dari kelas klasikal itu untuk belajar bersama guru pembimbing khususnya, atau mungkin yang kata lain helpernya itu begitu. Untuk menangani mereka memang ada berbeda gitu ya. Misalnya kalau anak pada umumnya di sekolah umum gitu, mereka menggunakan satu RPP yang sama, misalnya kalau guru ya RPP yang sama dengan tindakan yang sama. Kalau mereka itu RPP-nya berbeda, tindakannya juga berbeda, mungkin ada yang dimodifikasi, disesuaikan, dirubah sedikit begitu. Tapi bagi saya karena memang dari dulu sangat menyukai dunia seperti itu, karena dulu pada tahun 2007 kita pernah kedatangan satu siswa yang berkebutuhan khusus. Kebetulan kekhususannya adalah low vision, yaitu tunanetra yang bisa melihat tapi sedikit begitu, kayak lubang kunci. Nah setelah itu kami juga kedatangan siswa yang autis, pernah sampai alhamdulillah menjuarai lomba melukis tingkat Jawa Barat yang kedua. Dan terakhir kemarin kami ada juga siswa yang berkebutuhan khusus, dalam hal ini tunanetra blind, tunanetra yang benar-benar tidak melihat sama sekali. Itu sudah lulus di Kota Cimahi, alhamdulillah. Sekarang sudah lulus S2 di UIN Jakarta, beasiswa, alhamdulillah. Dan katanya sudah mau menuju S3 beasiswa juga, alhamdulillah. Gitu Pak. pengertian atau batasan seorang siswa disebut berkebutuhan khusus apa Bu? Aduh, jadi kayak ahli ini ya. Hanya saja dari tahun 2007 itu
saya diamanahi 2007 sampai 2017 itu saya diamanahi sebagai pengelola pendidikan khusus di. Nah, batasan itu sebenarnya beda-beda Pak ya. Dulu sampai 2017 tentunya ya, kami hanya menerima anak-anak berkebutuhan khusus yang autis ringan dan yang tunanetra. Dalam hal ini blind dan tunanetra yang low vision. Pun ada misalnya anak-anak yang berkebutuhan khususnya misalnya slow learner gitu ya, yang lambat belajar. Tapi itu waktu sampai 2017 Pak. Kalau sekarang di Man Kota Cimahi tidak ada gitu ya. Dan tim pengelola inklusi juga sudah dialihkan ke BK. Jadi memang tidak ada khusus lagi, langsung ke BK. Batasannya sebenarnya secara kasat mata tidak kelihatan Pak ya, maksudnya tidak kelihatan. Kalau misalnya tunanetra baru kelihatan ya. Kalau autis sebenarnya tidak begitu kelihatan Pak ya, apalagi autisnya yang low function gitu ya, yang tidak begitu kelihatan hiperaktif begitu Pak ya, sama aja seperti siswa yang lain. Begitu. Berkabarkan Ibu sekarang ngajar sejarah nih. Ini boleh nggak sedikit cerita nih, terutama bukan materi sejarahnya ya, tapi kok kenapa bisa sekarang ngajar sejarah gitu? Saya kebetulan tidak hanya ngajar sejarah. Dulu namanya MA Cimahi yang negeri. Kami dulu guru nggak banyak, tapi salah satu materi yang saya ajarkan ada sejarah. Sebenarnya basic pendidikan saya S1-nya bukan sejarah Pak. S1-nya itu PLS. Tapi saya pikir pun PLS itu PLB, karena saya ingin jadi guru SLB awalnya. Tapi ya mungkin Allah takdirkan saya masuk PLS itu karena ternyata di PLS itu saya ketemu jodoh saya, alhamdulillah ya, yang sekarang jadi suami saya, alhamdulillah masih saya cintai. Saya di ngajar sejarah, alhamdulillah sertifikasi sejarah di tahun 2010. Dari situ saya mulai merasa tenang mengajar sejarah. Apa? Karena minimal saya punya legalitas formal sebagai guru sejarah yang diakui. Alhamdulillah pada saat itu mungkin hanya saya satu-satunya guru yang melakukan praktek mengajar gitu saat PLPG itu dengan menggunakan teknologi pembelajaran. Mungkin yang lain hanya pakai media-media yang kayak kertas kayak gitu. Kalau saya sudah memakai teknologi pembelajaran karena memang saya menyukainya, dan saya rasa hal seperti itu merupakan sebuah inovasi yang kira-kira bisa saya terapkan di kelas begitu. Alhamdulillah gitu, karena kenapa saya bisa seperti ini, karena tadi yang dikatakan bahwa basic saya bukan pendidikan sejarah pada saat itu. Tapi saya bersyukur pada saat itu saya PLPG di tahun 2010 itu dengan segala macam segala daya upaya, alhamdulillah saya bisa lulus. Mungkin salah satunya dengan saya menggunakan pembelajaran pada saat itu menggunakan teknologi pembelajaran yang belum booming ya. Kalau sekarang udah kayaknya nggak asing lagi pakai teknologi pembelajaran. Alhamdulillah lulus. Lalu dari situ saya mulai merasa bahwa mengajar sejarah itu mulai lega gitu, karena saya punya secara formal saya diakui gitu sebagai guru sejarah.